Shalom Bapak Ibu Saudara, maaf suara saya agak habis sedikit, agak mampet sedikit hidungnya. Tapi puji Tuhan masih bisa bicara. Saya akan melanjutkan judul khotbah saya yang berapa minggu yang lalu, yaitu kuasa perkataan. Pada hari ini adalah kuasa perkataan bagian yang kedua. Saya ambil dari kitab Amsal 18 ayat 20. Kita mulai dari ayat 20 sampai 21 ya. Sudah ada. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Saudara, apa yang kita tabur itu pasti itu juga yang kita akan tuai. Orang menabur padi, dia akan menuai padi juga. Orang menanam buah alpukat, dia akan menuai buah alpukat juga. Demikian juga apa yang kita tabur dalam perkataan kita, apa yang kita tabur dengan perbuatan kita, itulah juga yang akan kita tuai. Amin. Kita tidak bisa mengharapkan yang lain, karena itulah yang apa yang kita lakukan itu juga yang harus kita tuai. Oleh sebab itu berhati-hatilah apa yang kita tabur pada hari ini, pada akhir-akhir zaman ini. Wah enggak, masih lama kok, Pastor Ana masih lama. Kita mungkin berpikir seperti itu. Hidup kita itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Memang anugerah Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Tapi kita punya waktu di bumi ini. Semua orang itu punya waktu. Dan kita tidak pernah tahu waktunya itu. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Firman Tuhan mengatakan kita harus waspada senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Karena hari-hari itu semakin jahat. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita gemakan, apa yang kita perkatakan, itu juga yang akan kembali pada kita. Kita akan memakan buahnya seperti yang firman dikatakan. Allah menciptakan langit dan bumi ini dan berfirman kepada mereka semua, kepada binatang-binatang, semuanya jadi. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik. Ya kan? Kalau kita baca di kitab Kejadian, Allah melihat sesuatunya itu baik. Diciptakannya semuanya baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Allah menciptakan semuanya baik, jangan sekali-sekali kita menciptakan yang apa Allah ciptakan yang baik itu, kita memperkatakan dengan yang buruk. Apalagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi dengan sesama kita. Lihat tetangga Bapak Ibu, kiri kanan. Allah menciptakan mereka baik apa adanya. Amin. Mereka unik. Biarpun si kembar yang begitu identik. Saya juga susah mana yang kakak, mana yang adik. Kalau anaknya Pak Bunjur masih gampang sih. Tapi si kembar memang masih susah. Itu mereka ada keunikan, ada bapaknya pasti tahu, ibunya pasti tahu, orang tuanya pasti tahu. Keunikan sendiri. Dan Allah menciptakan itu baik. Amin. Kalau lihat tadi tetangga kiri, tetangga kanan, mereka diciptakan baik. Amin. Jangan perkatakan yang jahat kepada mereka. Karena sebenarnya kita sedang, kalau memperkatakan yang jahat, kita sedang mengolok-olok yang menciptakannya. Benar gak? Ah kamu ini seperti ini. Ah kamu itu seperti itu. Kita sedang memperolok Allah yang menciptakan. Ah hidungmu seperti ini. Kita sedang memperolok yang menciptakannya. Padahal Tuhan menciptakannya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan gunakan mulutmu untuk menghancurkan semua yang telah difirmankannya. Semua yang diciptakannya itu amin. Baik, amin. Salah. Amin duluan saya bacanya nih. Luar biasa. Kata-kata menggemakan artinya memperkatakan. Menggemakan itu artinya memperkatakan. Membunyikan, menyuarakan, menyerukan atau mendengungkan. Kata menggemakan berasal dari dasar kata yaitu gema. Gema sendiri artinya adalah pemantulan bunyi yang diterima oleh pendengar setelah bunyi itu langsung. Jadi misalnya saya bicara kepada saudara
Dion, misalnya Dion ada di mana gitu, saya di bukit sebelah sini, saudara Dion ada di bukit sebelah sana gitu. Kata menggema itu dia nggak langsung dia terima. Tapi waktu saya ngomong, Dion, mungkin berapa kemudian Dion. baru kedengaran, oh iya Mas Nana, gitu. Jadi nggak langsung terima. Jadi ada resonansinya, ada pemantulan dan itu lama baru sampai. Kita belajar fisika sedikit ya. Kalau ada yang jago fisika dan kata-kata saya salah ini mohon dikoreksi. Saudara sebenarnya apa sih yang mau coba saya perkatakan melalui menggemakan ini? Karena barang siapa yang menggemakan akan memakan hasilnya. Apa yang ada di perkataan kita itu pula yang akan kita tuai. Tadi kalau kita, sebentar ya, kok nggak mau bergeser ini. Oh salah pencet. Jadi kalau tadi yang seperti tadi saya bilang, kalau kita menggemakan sesuatu, itu ada resonansinya, ada terusnya, ada apa ya namanya, ada gelombang yang terus menerus, yang baru kita bisa nyampe ke orangnya itu. Kalau itu kalau kita memperkatakannya itu dengan nada yang keras dan orang itu dekat kepada kita dengan ekspresi wajah atau ekspresi tubuh, misalnya itu hal yang kasar kepada seseorang, kita sudah pakai nada yang keras, pakai ekspresi tubuh, menggemakan itu seperti tadi gelombang itu, dia akan lama. Dan bukan seperti itu apa-apa, maksudnya seperti kalau kita mendengar itu bukan hasilnya itu bukan hanya sekarang itu, tapi terus menerus. Itu kayak disimpan di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara pernah gak Bapak Ibu Saudara ingat ke orang tua Bapak Ibu Saudara memperkatakan hal yang kasar kepada saudara waktu masih kecil? Apakah ada yang ingat? Oh, nggak ingat ya? Nggak ada yang ingat ya? Wah, berarti orang tuanya baik-baik, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Karena waktu yang lalu saya jujur saja, saya pernah dengar ibu saya mengatakan hal yang buruk kepada saya. Nenek saya juga pernah mengatakan hal yang buruk. Dan itu bisa sampai saat ini pun saya masih ingat perkataan mereka. Nah itu seperti itu, gema itu seperti itu, lama hilangnya. Dalam kehidupan kita, kalau kita memperkatakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang merusak, karena di dalam mulut kita, di dalam kehidupan kita ini ada kuasa. Di dalam perkataan kita ini ada kuasa, yaitu kuasa kehidupan dan kuasa apa? Enggak tahu ya. Kuasa kematian. Di dalam perkataan Anda dan saya ada kuasa kehidupan. Dan ada juga kuasa kematian. Manakah yang Bapak Ibu Saudara dan saya pakai? Manakah yang Bapak Ibu Saudara saya gemakan pada saat ini? Yang sering Anda dan saya gemakan, yang sering Anda perkatakan. Apakah itu cuman, ini cuman joke aja lah. Ini cuman guyonan saja. Gak usah masukkan di hati. Tadi seperti yang saya bilang, gema itu terus gelombang. Anda tidak pernah tahu orang yang menerima itu mengingatnya terus. Benar gak? Mungkin ini cuman joke aja. Ya ini is just kidding. Ini cuman joke aja. Enggak usah pikirin aja. Enggak usah pikirin. Tenang aja, enggak apa-apa gitu. Dia cuman joke aja, dia cuman bercanda kok gitu. Tapi kita tidak pernah tahu hati manusia itu. Kita tidak pernah tahu hati sebelah kita itu. Seperti apa, lagi sedang keadaan seperti apa. Makanya barang siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya, itu benar. Barang siapa kalau yang banyak bicara, lebih banyak
Amsal mengatakan apa? Orang yang banyak bicara banyak salahnya. Orang yang bodoh akan dianggap bijaksana kalau dia diam. Orang yang bodoh akan lebih dipercaya daripada orang yang banyak bicara. Benar nggak? Itu Amsal yang mengatakan, saya nggak ngada-ngada sih. Dan kalau kita tahu bahwa ada kuasa di dalam kehidupan kita, ada kuasa kebenaran, kuasa firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau menggemakannya itu? Apakah kita mau terus menaburnya? Kalau kita, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perkatakan itu keluar dari hati kita. Benar nggak? Firman mengatakan apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Kalau hati Bapak Ibu Saudara dan saya dipenuhi dengan duniawi, dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kita saja. Kayak tadi Pastor Debbie bilang, banyak nonton film-film horor, banyak nonton film-film yang tidak benar, banyak main game. Itu akan mempengaruhi pikiran Anda, hati Anda. Benar enggak? Kita memasukkan semuanya ke dalam hati kita. Yang seharusnya hati ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang seharusnya hati ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Ngomong doang pastor. Mungkin kita enggak ngomong seperti itu. Tapi kelakuan kita. Mungkin di saat ini di dalam ruangan ibadah ini kita enggak ngomong seperti itu. Tapi waktu kita keluar, waktu Anda dan saya sendirian, kita tahu sebenarnya kita isi apa sih hati kita. Kalau mau jujur, lebih banyak dengan apa? Apa yang kita isikan dalam hati kita, itu akan timbul suatu saat akan seperti gunung yang siap meledak. Anda tidak akan pernah tahu. BMKG juga tidak pernah tahu. Kapan tepatnya meletus gunung itu. Mereka akan hanya memperkirakan kira-kira ini akan meletus bulan ini. Tapi mereka nggak tahu detiknya kapan, jamnya berapa, nggak tahu. Angin ribut itu datang, mereka hanya memperkirakan, mereka lihat, awan ini dari Eropa atau dari China atau dari Australia, badai ini akan masuk ke Indonesia. Mereka cuma bisa memperkirakan. Tapi kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Demikian juga kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau sabar, saya mau lemah lembut, saya mau menguasai diri saya. Itu kan bukankah itu firman yang baik? Baik. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, pasti meledak Bapak Ibu Saudara. Apalagi cuman diisinya hari Minggu doang. Masih ada hari Selasa, apalagi hari Kamis, apalagi Sabtu, ada lagi, berarti hari Senin. Ada DE loh, ada DE jam 6, cuma 5 menit. Tapi dengerin enggak? Saya tahu Pastor Joyce, karena saya lihat komen-komennya pasti. Pak Poreman dan Ibu Risma yang paling rajin dandion. Saya suka liatin komen-komen mereka. Amin, ada yang gitu sih. Salam pastor, salam dokter. Saya suka memperhatikan. Karena saya juga punya media, medsos. Saya punya TikTok dan TikToknya itu isinya rohani memang. Jadi saya tahu siapa yang komen-komen. Kadang-kadang kalau yang komennya ngawur-ngawur ya biarin aja lah. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita penuhi hati kita, padahal penuhi hati kita dengan sesuatu yang duniawi, yang keinginan kita sendiri. Padahal gereja, padahal hamba Tuhan, padahal Tuhan sendiri sudah mempersiapkan, sudah memberikan kepada kita
Bagaimana supaya kita itu dekat sama Dia. Bagaimana kita supaya bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita supaya dikuatkan setiap hari. Tapi kita jauh lebih milih. Manusia itu cenderung lebih memilih apa yang mau-maunya sendiri. Saya jujur aja. Iya benar. Kalau saya bilang, iya betul. Saya. Dan kalau saya pakai kekuatan saya sendiri pasti ya cuma seminggu, 2 minggu. Habis itu iya balik lagi. Tapi kalau kita tidak mau pernah merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan Tuhan saya mau diubahkan. Waktu kita bilang mau merendahkan itu, Tuhan sendiri akan turun tangan kepada kita. Tuhan sendiri akan mengubahkan kita. Dan seringkali cara Tuhan itu tidak mengenakkan Anda dan saya, benar gak? Saya mau mengasihi Tuhan. Yang datang apa? Yang datang orang yang menjengkelkan. Tapi saya tahu, Tuhan saya mau belajar mengasihi. Dan saya percaya Tuhan sendiri akan menuntun kita kalau kita mau berubah. Amin. Bicara mengenai lidah, kita buka di kitab Yakobus 3 ayat yang ke-7. Saya cepat aja nih kayaknya Bapak Ibu Saudara. Oke, kita baca dari ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dikatakan bahwa lidah adalah suatu yang buas, yang tidak mudah dikuasai, tidak mudah dikekang, dan bahkan melalui lidah kita dapat keluar racun yang mematikan. Racun di tangan kananmu katanya lagunya. Saya pernah bekerja di Taman Safari dan binatang yang tahu saya binatang yang paling susah dijinakkan itu ada binatang beruang. Karena dia mempunyai sifat yang tiba-tiba bisa berubah kapanpun dia. Oleh sebab itu kalau dekat-dekat binatang itu di Taman Safari kebanyakan harimau, singa atau yang lain, tapi jarang beruang kan. Karena beruang itu bisa tiba-tiba berubah sifatnya. Oleh sebab itu saya bilang saya mau jadi kipernya tapi nggak diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Kamu insinyur pertanian, kamu nggak boleh jadi kiper. Tadi saya baru cerita kepada Jun. Kamu harus mengolah taman yang ada di Taman Safari. Tapi kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi lidah itu tidak mudah dikuasai. Bagian tubuh yang paling susah dikuasai manusia adalah lidahnya sendiri. Lidah tak bertulang. Padahal ada tulangnya, tulang rawan. Ada Pak Dokter sini. Ada tulangnya. Memang tidak mudah mengekang lidah ini. Tadi saya bilang apa? Kalau hati kita dipenuhi dengan segala duniawi, itu akan keluar di mulut kita. Lidah kita akan mengatakannya. Tapi kalau kita kuasai dengan firman Tuhan, dengan caranya Tuhan, lidah kita akan dikuasai firman Tuhan itu sendiri. Kita akan memperkatakan yang baik, yang benar, yang penuh kuasa kehidupan, bukan kuasa kematian. Isi sekali lagi dengan firman Tuhan. Itu dikatakan di Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jangan bilang makan babi najis. Yang najis keluar dari mulutmu,
keluar dari mulut kita itu yang najis. Itu yang merusak. Tapi jangan banyak-banyak makan babi juga Bapak Ibu Saudara. Nanti cepat get out. Jangan biarkan hati itu juga kering Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membiarkan hati kita kering, pada akhirnya siapa yang masuk? Iblis. Iblis. Kenapa saya harus bilang iblis? Karena waktu itu di Jogja pernah ada satu pelayanan pelepasan gitu ya. Ya mungkin bahasanya agak lucu juga sih, orang udah tua dia ngusir iblis gitu. Iblis, keluar kok. Iblis, keluar kok. Ini hanya bercanda. Jangan biarkan hati kita sekali lagi kosong. Kita sudah tidak mengisi dengan duniawi, tapi kita membiarkan itu kosong. Pada akhirnya ada 7 roh yang lebih jahat masuk lagi di dalam kehidupan kita, dalam hati Anda dan saya. Dan dia akan mempengaruhi seluruh kehidupan Anda dan saya. Akhirnya bukan perkataan yang penuh kuasa yang firman Tuhan, tapi itu adalah yang menghancurkan. Kemarin saya juga mencontohkan beberapa contoh bagaimana kuasa perkataan. Bapak Ibu Saudara, kuasa perkataan itu ada kuasa kehidupan dan di dalam kita itu ada kuasa kehidupan dan kuasa kematian. Itu bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja, bagi orang percaya saja. Tapi orang dunia pun memiliki kuasa itu. Yang bedanya adalah kuasa kehidupan yang mana? Yang bedanya kuasa kehidupan yang berasal dari firman yang membawa kekekalan atau cuman kesenangan sesaat. Kalau orang dunia, kemarin contohnya misalnya semangat yang diberikan oleh pidato oleh Bung Tomo. Kemarin saya ambil contoh adalah Bung Tomo. Bagaimana Bung Tomo membakar hati orang arek Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena pidatonya itulah anak-anak Surabaya yang di sana arek-arek Surabaya. Gitu. Jadi orang-orang Surabaya yang ada di sana itu mereka berani mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita juga bisa lihat contohnya misalnya 12 pengintai. 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang memberikan laporan yang kabar buruk. Tapi itu benar apa tidak? Benar Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakannya benar. Mereka tidak berbohong. Benar, mereka memang tidak berbohong. Tapi ada yang mereka tambahi. Asumsi mereka tambahi. Orang-orang yang di sana itu ada orang-orang enak yang besar-besar. Memang benar besar-besar. Kayak keturunan kulihat, benar. Mereka jujur. Tapi mereka tambahin ketakutan mereka di situ. Mereka memandang kita seperti belalang. Dan kami juga memandang mereka seperti, ya itu seperti belalang. Mereka tambah asumsi mereka. Memang benar yang mereka ceritakan. Karena asumsi mereka itu yang membuat hati bangsa Israel pahit. Dan akhirnya 40 tahun mereka harus berputar-putar. Kalau kita lihat Joshua dan Kaleb, memperkatakan benar. Tapi mereka menambahi apa? Menambahi yang seperti firman janjikan. Kita berlari ke sana, kita akan menyerang sana, kita akan menang seperti apa yang Tuhan janjikan. Mereka pegang janji Tuhan. Mereka tidak tambahi asumsi mereka. Tambahi firman Tuhan untuk memperkuat diri Anda dan saya. Jangan asumsi. Orang-orang besar. Saya kayak jangkrik saja depan mereka. Saya kayak belalang saja. Ketakutan mereka tambahi. Dan itu yang membuat bangsa Israel harus berputar-putar. Kita lihat lagi. Karena kuasa perkataan, yaitu contohnya adalah perkataan Yesus sendiri. Tadi Pastor Debbie juga sudah sedikit singgung. Yesus melawan iblis dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan firman Tuhan. Memperkatakan dengan firman Tuhan.
Dia tidak dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Yesus memang Tuhan. Tapi dia pakai firman Tuhan. Dia mencontohkan kepada kita. Itu ada di Matius 4 ayat 9. Kita baca. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita bagaimana cara melawan iblis, yaitu dengan firman yang tertulis. Bapak Ibu Saudara akan melawan iblis. Bagaimana kalau Bapak Ibu sendiri tidak mempunyai senjata itu? Firman itu. Jangankan menghafal, orang baca aja enggak. Jangankan menghafal, orang baca aja enggak. Jangankan memperkatakan, orang doa aja enggak. Doa kan cuman hanya 3 kali sehari loh. Ada yang 2 kali sehari. Rajin doa makan tapi sama doa tidur. Terima kasih Tuhan. Kan yang penting berdoa, pastor. Ya karepmu lah. Dengan apa kita akan melawan iblis? Iblis lebih tahu, lebih hafal dari Anda dan saya. Dia pakai firman untuk melawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pakai firman. Jangan pakai firman untuk untuk menyinggung saudara-saudarimu. Kayak iblis saja Bapak Ibu Saudara. Kayak iblis, beneran saya bilang kayak iblis. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Dan kita mencobai orang, kita mau menyinggung seseorang dengan firman Tuhan. Jangan. Kita kayak iblis beneran. Iblis pakai firman. Jangan pakai firman sembarangan maksudnya. Ada tertulis. Sembarangan. Gunakan firman itu dengan baik, yaitu untuk melawan iblis, bukan melawan saudaramu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, gereja sudah memberikan kepada kita ayat-ayat hafalan, bacaan setahun. Gereja mengajarkan kita untuk membaca Alkitab, untuk menghafalnya. Itu demi kebaikan Anda dan saya, bukan untuk gereja. Tapi untuk Anda dan saya supaya kita hidup lebih lagi. Hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa melawan iblis kalau kita tidak pernah baca firman, tidak tunduk kepada Allah. Rasul Yakobus mengatakan di Yakobus 4 ayat 7. Ayat hafalan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada Anda, daripadamu. Tunduk kepada Allah. Baca firman bukan hanya baca firman, ya ini untuk ini, ya ini untuk tetanggaku. Atau dengarkan firman, ya ini untuk di sini nih. Ini untuk si dia nih. Kita mendengarkan firman, kita baca firman bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Itu yang membuat akhirnya kita seperti orang Farisi aja. Kita seperti ahli-ahli Taurat. Mereka hafal, mereka baca firman, mereka mengerti. Tapi itu cuma keduniawian aja. Pada akhirnya cuma keduniawian dan itu bukan untuk mengubahkan hatinya. Padahal firman itu untuk merubah hati kita semua. Supaya kita ini yang adalah ciptaannya yang baru. Ciptaannya serupa dan segambar dengan dia. Yang dahulunya rusak karena dosa-dosa. Tuhan sendiri menebus kita. Tuhan mau gambaran yang rusak itu, Tuhan Yesus mau gambaran yang rusak itu dipulihkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita tidak mau tunduk kepada firman itu, sekali lagi kita tidak akan bisa melawan iblis dan kita tidak akan bisa diubahkan. Terus kenapa sih sebenarnya kemarin saya sempat khotbah yang lalu, kenapa kalau kita sudah taat Tuhan tapi saya sudah taat ke gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, tapi kuasa itu tidak bekerja, kuasa yang benar itu tidak bekerja. Pertama kenapa?
Karena kita sudah tertipu daya. Kenapa? Enggak, saya rajin ke gereja. Saya rajin berdoa, rajin baca firman. Iya benar. Tapi kita tertipu daya yang seperti saya bilang waktu itu tentang topeng-topeng. Topeng-topeng hati. Ada hal-hal yang kita tidak mau diubah oleh firman itu. Kita sudah tertipu daya di situ. Dan kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Kita sudah tertipu daya, sudahlah gak apa-apa. Jadi jemaat pun is okay. Jadi asar pun is okay. Saya gak nyinggung ya maksudnya. Tapi benar maksudnya kadang orang seperti itu. Saya cukuplah seperti ini. Padahal Tuhan memiliki tujuan besar dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi Anda sendiri memperkatakan itu. Tapi Anda sendiri yang memperkatakan itu kepada diri Anda maupun juga kepada orang lain. Kamu gak akan bisa bertumbuh, kamu gak akan bisa berkembang. Kadang-kadang kita memperkatakan pada diri kita sendiri. Ya kamu itu seperti itu. Ya karakter saya seperti ini, ya sifat saya seperti ini. Saya pemalu. Saya memang orang kayak gini, saya orang yang tegas, saya orang yang keras. Saya mudah pemarah memang gini. Terima saya apa adanya. Kita gak mau diubahkan, kita sudah menyaman, kita sudah tertipu daya oleh iblis. Oleh sebab itu kuasa perkataan itu tidak timbul dalam Anda dan saya. Orang yang lainnya menilai Anda. Anda bisa menilai Anda baik, tapi orang lain melihat itu. Memang kita tidak hidup dalam penilaian orang lain. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Karena kelakuan kita, orang lain bisa menolak Yesus. Karena perkataan Anda yang mungkin itu cuman just kidding. Cuman joke aja. Tapi orang itu bisa mendengar. Tadi Gema itu timbulnya, ya ini pendeta ngomongnya begini. Ya ini pelayan Tuhan ngomongnya begitu. Tuh orang Kristen kayak gitu. Tapi coba tuh ini orang Kristen ngomongnya baik, selalu lembut. Wes nggak ada sih. Selalu baik, selalu sesama orang yang lain juga mereka memperlakukan yang baik. Itu membuat orang, oh iya, benar-benar orang Kristen itu. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Ada Tuhan di situ, ada karakter Kristus di situ. Orang yang lain, memang kita sekali lagi, memang kita tidak hidup dengan perkataan orang, asumsi orang. Tapi orang kita lihat, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa orang itu juga bisa melihat kita. Apakah ada Yesus, ada karakter Kristus dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita. Kan kata-kata itu lebih tajam daripada pada pedang bermata dua, kayak pedang, lebih tajam daripada sebuah peluru. Peluru sakit habis itu bisa hilang. Tapi kalau kata-kata digoreskan di hati, waduh lamanya. Aduh lamanya Tuhan, sakitnya. Benar gak? Oleh sebab itu, kalau kita selalu mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, memang tidak mungkin sempurna Bapak Ibu Saudara, memang pasti ada salahnya, tapi jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan Anda dan saya. Untuk mengubahkan Anda dan saya setiap hari. Firman itu terus bekerja. Izinkan firman itu terus bekerja dalam diri Anda dan saya. Supaya firman itu mengambil alih dalam kehidupan kita. Supaya perkataan kita itu perkataan yang baik, yang benar, yang memberikan kenyamanan bagi orang. Maksudnya kenyamanan itu maksudnya hatinya tenang ini loh. Kok saya dengar kamu itu kayaknya tenang aja. Hati saya kok rasanya tenang. Rasanya nyaman ya gitu. Jangan sampai kok saya dengar perkataan kamu itu selalu menyakitkan. Selalu nyelekit, ngomongnya sedikit tapi nyelekit. Ngomongnya sedikit tapi nyelekit. Apalagi ngomongnya gede. Terus kenapa kuasa itu tidak bekerja dalam kehidupan kita?
Kuasa perkataan yang benar itu tidak timbul dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terakhir itu adalah karena kita tidak hidup dalam firman itu. Tadi saya sudah singgung berapa kali. Kuasa perkataan yang benar itu tidak akan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya kalau kita tidak hidup dalam firman itu. Kita bisa menghafalkannya, kita bisa membacanya tiap hari, tapi kalau kita tidak menghidupinya, kita tidak tunduk kepada firman itu, tidak akan pernah bekerja. Kita pikir bahwa firman yang kita dengar dan yang kita baca itu hanya untuk orang lain? Tidak. Firman itu untuk kita sendiri. Firman itu untuk yang mengubahkan kita. Seharusnya apa yang kita baca, yang kita dengar itu, itulah yang mengubah kita. Karena Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mendengarnya. Karena Tuhan tahu kebutuhanmu pada saat itu, pada saat ini. Tuhan tahu isi hati Anda dan saya. Tuhan mau mengubahkan cara berpikir kita, cara mengisi hati kita, dan cara berkata-kata kita. Supaya apa yang kita taburkan itu adalah hal yang baik. Dan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, tetaplah jaga hatimu. Supaya tidak terlanjur kata-katamu. Amin. Jagalah hatimu supaya tidak terlanjur kata-katamu. Biarlah firman itu yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Di dalam pintu-pintu dalam hati kita. Supaya dijagainya. Supaya tidak terlanjur. Saya mau ngomong gini, Roh Kudus yang mengingatkan. Jangan ngomong itu. Itu menyakitkan. Kita memperkatakan firman bukan mengindahkan kenyataan. Kita memperkatakan firman itu bukan berarti kita mengindahkan kenyataan. Kalau Pastor Robi waktu itu, katakanlah kepada saudara kirimu dan saudara kananmu, katakanlah pada tetanggamu, kamu luar biasa. Kamu diciptakan unik. Kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Kita bukan mengindahkan kenyataan. Oh ternyata orang ini seperti ini. Enggak, tapi kita memperkatakan sesuatu yang baik kepada orang itu. Amin. Allah sanggup menolong Anda dan saya. Allah sanggup menolong kita semua. Allah sanggup memulihkan kita semua. Allah sanggup ubahkan kita semua. Allahku adalah Allah yang hidup, kata pemazmur. Allahku adalah Allah yang menuntun aku. Allahku adalah Allah yang membimbing aku ke jalan terangnya yang ajaib. Amin. Kita mesti sadar Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Yang telah menebus kita, yang memberikan firman-Nya kepada kita, yang telah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus dalam kita. Pakailah itu semua. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri kepada kita. Perkatakanlah firman itu pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu kau terjaga, pada waktu kau berbaring. Tinggallah dalam Dia lebih erat lagi. Supaya kita yang adalah kepunyaannya menjadi saksinya dimanapun kita ditempatkan dan dimanapun kita berada. Gemakanlah, perkatakanlah kebenaran firman-Nya. Perkatakanlah firman kehidupan kepada orang lain dan kepada diri Anda sendiri. Perkatakanlah firman untuk membangkitkan orang lain dan perkatakanlah firman itu untuk membangkitkan Anda sendiri. Gemakanlah firman itu bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Bapa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat rahmat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, ampuni atas setiap kesalahan kami Tuhan.
Kalau seringkali kami terlanjur dalam perkataan-perkataan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami lebih memilih keinginan-keinginan kami Tuhan. Kalau kami lebih memilih untuk hidup dengan cara kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memilih kami pada saat ini. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami pada hari ini Tuhan. Supaya hidup kami lebih berarti Tuhan. Supaya hidup kami ini Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu di sini Tuhan, mereka akan pulang dengan berkat-berkat Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus menyertai mereka. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami kembalikan segala pujian kami. Segala hormat kami hanya bagi satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.